Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Alhamdulillah, luar biasa. SB Nurul Faiza, semangat. Yes, yes, yes. Okay, before we start our class today, let's pray together. Sikap berdoa, tangan ditengadahkan, kepala ditundukkan. Let's get ready to pray to Allah together. Nad'u ilallahi ma'an irfa'u aydiyakum du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okay, do you know what is our subject today? Our subject today is thematic. And prepare your thematic book. Theme 2, subtheme 1. Tema 1, subtema 2. Hemat energi. Okay, can you see my PowerPoint? Okay, Miss Aini will also share this PowerPoint to you. Okay, look at this picture. Kita lihat gambar ini. Kira-kira penggunaan energi dari gambar ini ada apa aja ya? Ya, ada penggunaan AC, ada juga menggunakan lampu, penggunaan listriknya, terus ada juga apa ini namanya kulkas dan juga menonton TV. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita itu sangat butuh dengan yang namanya listrik. Salah satu contohnya ini, yang ada di gambarnya ini. Kita butuh untuk kulkas, untuk AC, TV, dan sekarang kita selalu sekolah daring, kita butuh HP juga, laptop. Nah, itu juga butuh tenaga listrik, energi listrik. Nah, sekarang coba kalian lihat. Compare these pictures. Ada dua gambar di sini. Pertama, gambar A, dan ada juga gambar yang B. Nah, kalau gambar A ini kira-kira menurut kalian gimana? Ini kan sama-sama lihat TV ya. Tapi yang gambar A ini, dia tidak menggunakan energi listriknya dengan bijak. Jadi TV-nya nyala, tapi dia tidur. Nah, sekarang kita bisa coba latihan bersama-sama. Kalian bisa buka buku kalian, halaman, tunggu sebentar. Nah, halaman ini. Halaman 29. Nah, ini sudah ada gambarnya tadi ya. Kita coba kerjakan bersama-sama. Yang nomor 1. Apakah kita berhak menyalakan TV? Jelaskan. Nah, kita itu berhak menyalakan TV karena kita juga mempunyai hak untuk menggunakan energi listrik. Saya ini terus ya. Nah, kita berhak menyalakan TV karena kita mempunyai hak untuk menggunakan energi listrik. Nah, yang nomor 2, apa yang terjadi jika TV menyala tetapi tidak ada yang menonton? Kira-kira apa yang terjadi? Energi listrik itu terbuang sia-sia. Gimana maksudnya terbuang sia-sia, Miss? Ya, TV-nya tetap menyala, tapi kan nggak ada yang lihat. Akhirnya terjadi pemborosan. Bisa kalian tulis di sini juga, apa yang terjadi jika TV tidak menyala? Jika TV menyala, tetapi tidak ada yang menonton. Kalian juga bisa menjawab sesuai dengan
bahasa kalian sendiri. Jadi nggak harus dituntun Miss Ayuni ya. Sudah kelas 4 sekarang. Ini untuk latihan mandiri kalian. Oke? Yang nomor 3. Apa yang perlu kamu lakukan jika akan tidur? Nah ini, siapa yang masih nyalakan lampu kalau tidur? Nah kalau tidur, diusahakan lampunya dimatikan. Selain untuk kesehatan, juga kita bisa berhemat. Jadi kalau tidur tuh lampunya dimatikan. Kita bisa hemat energi. Nah, dan nomor 4, apa yang perlu diperbaiki dari sikap pada gambar di atas? Nah, gambar orang yang tadi, TV-nya tetap menyala tapi dia tidur, apa yang harus diperbaiki? Sebelum dia tidur, dia harus memastikan kalau TV-nya juga mati, lampunya mati. Terus ini kan bahaya ini. Nah, kalau kita tidur dekat-dekat laptop, dekat-dekat HP itu kan bahaya, bisa radiasi juga. Jadi sebelum kita tidur, dipastikan semuanya sudah mati dulu. TV mati, HP mati, semuanya mati, dan baru kita bisa tidur. Jangan lupa untuk mematikan lampunya juga. Nah, sekarang gambar yang kedua, gambar B ini. Nah, di sini gambarnya lagi apa? Mereka sekeluarga sedang menonton TV bersama-sama. Nah, ini apakah kita berhak menyalakan TV? Jawabannya sama seperti yang tadi ya. Kita berhak menyalakan TV karena kita sebagai warga negara Indonesia mempunyai hak untuk menggunakan energi listrik. Nah, apakah ada manfaatnya kita menonton TV bersama-sama dengan anggota keluarga? Jelas ya, selain supaya bisa berkumpul bersama keluarga, kita juga bisa menghemat. Nah, sekarang bisa kita bayangkan, kalau satu keluarga ada 4 orang, ayah, ibu, kakak, adik. Kalau 4-4-nya ini lihat TV sendiri-sendiri, jadinya gimana? Jadinya boros ya, karena TV yang digunakan banyak. Kemudian mereka juga akan jarang berkomunikasi karena nonton TV-nya sendiri-sendiri. Nah ini nomor 3. Apa yang akan terjadi jika setiap anggota keluarga menonton TV sendiri-sendiri? Yang pertama, akan boros. Karena TV yang dipakai banyak. Yang kedua, kurangnya waktu untuk berkumpul bersama keluarga. Karena mereka nontonnya sendiri-sendiri. Nah, yang keempat, hal baik apa yang dapat kita contoh dari gambar di atas? Hal baiknya adalah kita bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi saat kita menonton TV, ayah dan bunda juga bisa menjelaskan tentang apa yang terjadi di TV itu tadi. Misalkan kita lihat berita, nah ayah dan bunda juga bisa menjelaskan tentang berita itu. Dan kemudian hal baik yang bisa kita pelajari adalah lebih hemat karena kita menontonnya bersama-sama. Tapi jangan lupa harus ingat waktu. Waktunya nonton TV, waktunya belajar, waktunya tidur, ya tidur. Jangan lupa dimatikan juga. Ayo menulis, ini bisa kalian jadikan latihan mandiri ya. Ini juga sudah bisa ini jelaskan apa yang akan terjadi jika kita tidak menghemat listrik. Nah, ini akan bisa ini jelaskan lagi. Listrik itu berasal dari Nah, ini kita baca dulu. Sekedar mematikan lampu saat tidur, menyalakan barang elektronik hanya ketika kita butuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi listrik. Menggunakan listrik dengan bijak adalah ketika kita menghematnya. Hemat energi listrik artinya kita sudah melaksanakan hak dan kewajiban secara
seimbang. Jadi kita berhak untuk mendapatkan energi listrik, tapi kita juga wajib untuk menghemat energi listrik. Nah, kita review sedikit ya pembelajaran yang minggu lalu tentang menanam jagung. Kalian masih ingat kan? Jika not ini ada titik di bawahnya, itu berarti nadanya dia rendah. Tetapi jika tidak ada notnya seperti ini, nah itu dia sedang. Dan kalau notnya ada di atas, ini nggak ada di atas, di bawah semua. Kalau notnya mempunyai titik di atas, itu nadanya tinggi. Nah, kalian bisa kan menyanyikan lagu ini? Kalian juga bisa memainkannya di piano atau di organ, alat musik yang kalian punya. Oke? Nah, amati gambar berikut. Ini gambarnya lagi ngapain? Ini gambarnya lagi mengeringkan ikan. Biasanya di pasar, kalau ada orang jualan ikan asin, nah, itu kan ikannya harus dikeringkan dulu. Ikan yang dikeringkan ini membutuhkan sumber daya apa? Sumber daya matahari. Sumber daya alam matahari ini, sinar matahari ini, termasuk yang dapat diperbarui atau tidak dapat diperbarui. Betul, sumber daya alam sinar matahari ini sumber daya yang dapat diperbarui. Karena sumber daya alam matahari ini, sinar matahari itu merupakan sumber energi terbesar yang ada di dunia. Ini pintar semua. Nah, minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena dukungan dari minyak bumi. Nah, ini nyambung dengan gambar ini tadi. Listrik tadi. Kenapa kita harus menghemat listrik? Karena listrik itu berasal dari minyak bumi. Pembangkit listrik itu membutuhkan minyak bumi. Nah, coba lihat gambar di samping ini. Nah, gambar di samping ini yang membutuhkan minyak bumi yang mana, Miss? Nah, ini misalnya ini sudah tulis contohnya. Contoh dari gambarnya adalah ibu. Ibu ini kan sedang menjemur ya. Ibu ini sebelum menjemur kan mencuci dulu. Nah, ibu mencuci pakaian yang menggunakan mesin cuci. Mesin cuci itu kan membutuhkan listrik. Nah, listrik itu yang membutuhkan minyak bumi. Jadi, kenapa kita harus menghemat listrik? Karena itu tadi, karena listrik membutuhkan minyak bumi. Dan minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Jadi, kita harus menghematnya. Contoh lain, kalian pergi ke sekolah, rumahnya jauh ya. Kalian harus naik mobil atau naik sepeda motor. Nah, kendaraan ini juga butuh minyak bumi. Minyak bumi apa ya, Miss? Ya, bensin itu. Bensin itu yang kalian butuhkan untuk ke sekolah naik kendaraan. Jadi harus dihemat-hemat. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, kalian bisa buka buku kalian halaman 44. Di situ ada teks dan misalnya ini baca teksnya di sini ya. Ini sudah misalnya ini copy di sini. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari. Namun, di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbarui karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai jutaan tahun. Permintaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami
penurunan. Dengan semakin langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Nah, setelah ada teks di situ, juga ada pertanyaannya. Kita bahas sedikit ya. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung kegiatan sehari-hari. Apa maksud dari pernyataan tersebut? Berikan beberapa contohnya. Nah, jadi contohnya adalah kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya, yang tadi Miss Aini sudah jelaskan, kita mau pergi-pergi, kita misalkan mau ke pasar, pasarnya nggak terlalu jauh, tapi kita biasanya naik sepeda motor. Nah, itu bisa diganti dengan jalan kaki, sekalian olahraga atau bersepeda. Itu salah satu cara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Oke, itu salah satu contohnya. Kemudian, soalnya lagi, apa yang terjadi jika warga negara tidak mendapatkan haknya? Nah, yang terjadi adalah kemungkinan besar akan terjadi kekacauan pada masyarakat. Kekacauannya gimana, Miss? Kekacauannya itu, jadi kehidupannya itu nggak akan seimbang. Mereka sudah misalkan kita sudah melakukan kewajiban, tapi kita nggak mendapatkan haknya. Nah, otomatis akan kacau kan kalau kewajiban dan hak kita tidak terpenuhi. Dan lagi, sebagai masyarakat Indonesia, kita juga mungkin akan kehilangan rasa kepercayaan terhadap pemerintah. Yang karena imbasnya itu tadi, karena dampak dari hak kita yang tidak dapat dipenuhi. Tuh. Nah, selanjutnya kita sebagai warga negara berkewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi. Apa maksud pernyataan tersebut? Berikan contohnya. Sudah bisa ini jelaskan juga. Sebagai warga negara, kita selain mempunyai hak untuk menggunakan minyak bumi, kita juga wajib untuk menghemat karena minyak bumi tadi ketersediaannya tidak banyak karena itu merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya ada banyak ya, salah satunya yang sepeda motor tadi. Terus kemudian apa yang terjadi jika kita tidak menjalankan kewajiban kita dengan baik? Nah ini, kita menggunakan hak kita terus. Salah satunya dari listrik tadi ya. Kita menggunakan listrik terus. Kita nyalakan TV, terus nyalakan kipas, AC, semua kita nyalakan. Tapi kita tidak melakukan kewajiban kita untuk menjaga energi listrik, menghemat energi listrik. Nah, yang terjadi kira-kira apa? Nah, kalian bisa tebak sendiri ya, kira-kira apa ya? Gimana, apa ya jadinya kalau kita nggak bisa melakukan kewajiban kita? Jelas semuanya tidak akan berjalan lancar. Oke, selanjutnya, berikan saranmu cara memanfaatkan minyak bumi secara bijak. Nah, ini menurut bahasa kalian sendiri, gimana caranya memanfaatkan minyak bumi secara bijak? Kalau dari penjelasan misalnya ini tadi, jelas ya, kita harus mematikan lampu saat tidur, kita harus mematikan TV saat tidak dilihat, tidak hanya lampu dan TV, ada juga air, ada juga komputer atau laptop, banyak sekali ya. Itu tadi contoh kecil dari misalnya ini. Nah, tidak ada tugas dari misalnya ini, there is no assignment from me, tetapi kalian bisa latihan mandiri untuk mengerjakan soal-soal yang lain. Oke,
So that's all from Miss Saidi today. Thank you very much for watching this video. If you have any question, you can ask to me. Okay? Thank you very much for watching this video and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.